Jadi ini udah 14 orang yang hadir. Baik. Jadi untuk tugas itu UTS maupun UAS di kantong tugas. Perhatikan untuk jenis file, terus ukuran filenya. Nah, biasanya kendalanya mahasiswa di situ tidak bisa upload karena jenis filenya tidak sesuai dan ukurannya biasanya terlalu besar. Biasanya kapasitasnya untuk upload itu 1 MB ya. Jadi diperhatikan juga untuk ukurannya. Kemudian ada batas waktunya. Nah, misalnya tugas saya beri batas waktu misalnya 24 jam. Nah, diperhatikan di situ. Jadi nanti setelah 24 jam di portal akan tertutup sendiri. Tertutup sendiri sehingga tidak bisa masuk untuk memasukkan atau mengupload tugasnya tersebut. Ini untuk segala pertanyaan silakan disampaikan di WA Group. Jadi silakan rekan-rekan mahasiswa bertanya di situ. Ya, tentang kuliah maupun tentang materi silakan. Ya. Untuk materi yang akan kita bahas sesuai dengan RPS yang ada di portal ya. Jadi yang pertama yaitu pengenalan, menerapkan konsep tamadun mandiri dan 7NDY, itu kontrak kuliah. Tadi sudah disampaikan. Jadi nanti ada kontrak kuliahnya seperti yang sudah disampaikan tersebut tentang kuliah kita ada berapa kali pertemuan secara online, ada berapa kali pertemuan secara offline atau tatap muka. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 itu ada UTS dan pertemuan ke-12 ada UAS. Tengah-tengah di antara UTS dan UAS akan saya beri kuis dan tugas. Untuk bobot nilai juga sudah saya sampaikan tadi, bobot nilainya itu terdiri dari 5 komponen ya, komponen yaitu etika, terus apa lagi tadi? Kuis, Pak. Kuis, nah, betul, tugas UTS dan UAS. Etika, kuis, tugas UTS dan UAS. Oke. Untuk materi yang kedua, nah di sini nanti akan dijelaskan definisi daripada komputer. Jadi kita kan kuliahnya tentang dasar-dasar komputer ya. Jadi definisi jenis komputer, sejarah dan generasi komputer, pengertian data dan informasi, pengolahan data dengan komputer, cara kerja dari suatu sistem komputer. Kemudian materi yang ketiga adalah konfigurasi sistem komputer, input dan output, device internal dan external storage, main central processing unit. Pertemuan yang keempat yaitu struktur data, sistem bilangan file, rekor dan file, mengkonversikan sistem bilangan. Jadi nanti ada mengkonversikan sistem bilangan. Materi yang kelima adalah struktur komputer IAS, operasi aritmatika, analisis sistem perancangan sistem aplikasi komputer di masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu hierarki memori pada sistem komputer. Yang ketujuh, karakteristik memori berdasarkan lokasi dan tipe akses. Yang kedelapan, ini ada ujian tengah semester. Yang kesembilan, ada install komputer. Nah, mudah-mudahan seluruh rekan-rekan mahasiswa sudah terbiasa ya untuk menginstal komputer. Untuk mahasiswa elektro diharapkan sudah bisa semua. Pada materi yang ke-10 harus mampu menginstal komputer. Sini nanti kemungkinan instalasinya di instalasi Windows nanti ya. Kemudian 11-nya itu dengan cache memory, 12 sistem bus dan ALU, arithmetic logic unit. Oke. 13 yaitu siklus instruksi dasar serta input dan output. 14 struktur kontrol pemrograman, kontrol sekuensial.
Ke-15 yaitu struktur kontrol pemrograman, kontrol kondisi dan kontrol iterasi. Kemudian ke-16 adalah ujian akhir semester. Oke, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini sembari saya absen ya. Sudah ada berapa ini? 16. Jadi ada 15 orang yang hadir. Silakan hidupkan kamera dan untuk namanya disesuaikan dengan nama yang tertera di absensi ya. Oke, saya screenshot untuk absensi pagi ini. Oke, 1, 2, 3. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita perkenalan dulu aja. Untuk melihat biodata saya, silakan bisa kunjungi WordPress saya di dedisepriana.wordpress.com. Di situ ada juga materi untuk kuliah yang sudah saya upload di situ. Silakan nanti bisa di-download kuliah untuk materi kita di WordPress saya. Jadi WordPress saya silakan. Dengan Pak Jos Karyadi Purba. Wah, masih dinas ya, Pak? Iya Pak, izin Pak, pas lagi Ya, kerja. di mana? Kebetulan PLN, online Pak? juga. PLN mana, Pak? Di Tanjung Balai Pak. Oh, Tanjung Balai Asahan. Iya betul Pak. Nah, Pak, nanti mudah-mudahan di offline bisa ketemu kita ya, Pak. Bisa hadir, Pak, Siap, hari Sabtu saya, depan ya. saya, saya upayakan Pak. Ya, Pak, mudah-mudahan juga. siap Pak, siap. Yang lain silakan diperkenalkan. Ini di mana lagi ya? Dari ada yang bersedia menjadi komting di sini sudah pada penunjukan. Komtingnya silakan siapa yang bersedia. Jadi nanti komunikasinya yang mengkoordinir dari komtingnya sehingga komting ini lebih apa ya? Istilahnya sebagai koordinator di dalam satu angkatan. Silakan siapa yang bersedia? Ada nggak? Nah, nanti untuk komting silakan bisa untuk komunikasi dengan saya. Jadi misalnya ada yang ingin ditanyakan, japri ke saya boleh. Jadi saya pun bisa memberikan informasi balik ke komting tersebut untuk diinformasikan ke rekan-rekannya. Siapa yang bersedia? Ada? Dimas Apriangga bersedia menjadi komting? Atau ada rekan-rekan masih yang ingin mengusulkan siapa namanya? Nah, ada juga siapa yang ingin mengusulkan? Bang Zen, Pak. Siapa? Zen mana? Nggak Zen ada. Maulana, Pak. Mana Bang Zain Maulana? Nggak ada di sini, belum masuk dah. Oh, ada di atas Maulana Harahap. Nggak bisa, Pak. Kerja di luar kota, Pak. Eh, sama dengan Pak Jaskari Kriadi ini. Jadi di Tanjung Balai ya. Jauh juga ternyata ya, Pak. Gimana Bapak Berarti bersedia menjadi di komting ya Pak Jos Kriadi misalnya? Nah, lebih Izin sepuh. Pak, kalau saya agak susah sih Pak. Ini pun Ya, saya paksakan juga Pak waktunya Pak. Takutnya nanti ya, miss komunikasinya Pak nanti sama teman-teman semua. baik. Untuk yang lain Maaf siapa ya ya? Pak. Siapa yang bisa yang mengusulkan? orang Zain Medan berani? aja, Pak. Yang orang Medan. Kayak Bang Mana? Fauzan, Pak. Iya Fauzan. betul Orang Pak. Medan Kayaknya siapa? orang Fauzan di Medan Aziz. aja. Ya, Fauzan Aziz ya. Bersedia? Fauzan, silakan hidupkan mic-nya. Ya, halo Pak. Siap ya, bersedia ya. Medan ya, di Medan kan? Di Lubuk Pakam saya, Pak. Nggak apa-apa. Saya kerja sip juga, Pak. Eh, nggak masalah. Jadi siapa nih yang bersedia nih? Siapa nunjuk? Bersedia ya, Fauzan ya, nggak apa-apa. Ya, Kaidir, mengkoordinasi. Pak. Kaidir. Siapa? Kaidir. Hedir mana Hedir? Jadi seluruh mahasiswa ini belum pernah ketemu ya dalam pertemuan offline.
Jadi kenalnya baru di sini ya, pertemuan offline ini ya. Betul Pak, betul. Ya, ya kita saling mengenal lah ya. Ya Gak udah aja online mengenal, nggak apa-apa. Sama-sama teknik ini ya harus saling kenal ya. Kalau di teknik itu ada istilahnya solidaritas. Nah, siapa? Fauzan Aziz boleh? Ini Bang, siapa nih? Bang Fatan juga masih di ini ya, masih shift kerja. Di mana ini? Fatan Alfarizi. ya Pak, masih bekerja Pak. Oh iya ya. Di mana? Nyedot sih Pak. Eh, ya ya. Suaranya kurang jelas ya. Di mana? Siapa yang bersedia? Ada yang bersedia? Oke lah, berarti saya tetapkan siapa Fauzan aja ya. Baik ya, nanti bisa berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dengan saya juga diperbolehkan, silakan. Silakan nanti bertanya dengan Fauzan Aziska. Kaknya siapa nih ya? Oke, Fauzan ya udah jadi kompinya, nanti kita berkomunikasi di situ. Kita lanjut, ada pertanyaan? Nah ini berhubung waktunya singkat, jadi kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, udah bisa terlihat ya materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang pengenalan dan pengolahan data komputer. Jadi sini akan dipelajari tentang sejarahnya ya. Sejarahnya dulu komputer itu dari kapan sih mulai ada? Nah, jadi pada generasi pertama yaitu pada tahun 1940-an. Itu beberapa komputer dikenal saat itu adalah ENIAC dan mesin von Neumann. Jadi ENIAC singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer yang dirancang dan dibuat di bawah pengawasan John Mauchly dan John Trepper ya. Itu komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Beratnya saja 30 ton. Volumenya 15.000 kaki persegi. Berisi 18.000 tabung vakum dan daya listriknya yaitu 140 kW. Jadi itu sangat besar sekali. Pada saat itu ENIAC itu mampu melakukan 5.000 operasi penambahan per detik. Kemudian ada lagi yaitu mesin non von Neumann. Pada tahun 1946, von Neumann dan rekan-rekannya mulai melakukan perancangan store program komputer baru, yaitu dikenal dengan komputer IAS ya, yaitu Computer of Institute for Advanced Studies. Untuk strukturnya sendiri terdiri dari memori utama yang menyimpan baik data maupun instruksi-instruksi dalam bentuk biner. Kemudian ALU yang memiliki kemampuan mengoperasikan data biner. Ada juga control unit yang melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori dan menyebabkan instruksi tersebut dieksekusi. Yang jelas untuk komputer pasti ada peralatan I/O, peralatan input-output yang dioperasikan oleh control unit. Untuk strukturnya yaitu untuk komputer IAS yaitu terdiri dari 1.000 lokasi penyimpanan. Jadi memorinya terdiri dari 1.000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Masing-masing terdiri dari 40 digital biner. Nah, binary digit ya atau disebut dengan bit.
Baik data maupun instruksi disimpan di sini, sehingga bilangan harus dinyatakan dalam kode bentuk biner. Dan instruksi juga harus berupa kode biner. Formatnya, setiap bilangan dinyatakan oleh sebuah bit tanda dan 39 bit nilai. Jadi ada namanya bit tanda yaitu 39 bit. Nah, sebuah bit tanda satu buah bit tanda dan 39 bit nilai. Sebuah Word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi dengan masing-masing instruksi terdiri dari 8 bit kode yang menspesifikkan operasi yang akan dibentuk dan sebuah 12 bit alamat yang menandai salah satu word di dalam memori bilangan dari 0 sampai dengan 999. Untuk kontrol unit mengoperasikan IAS dengan cara mengambil instruksi-instruksi dan dari memori dan mengeksekusinya sekaligus. ALU adalah Arithmetic Logic Unit. Nah, ini adalah terdiri dari 4 komponen, yaitu terdiri dari akumulator dan multiplier quotient MQ. Jadi terdiri dari 4, yaitu satunya akumulator atau AC dan yang kedua adalah multiplier quotient yang digunakan untuk menyimpan sementara operand dan hasil operasi ALU. Misalnya hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti disimpan di dalam AC, akumulator, dan 40 bit yang kurang berarti disimpan di dalam MQ. Yang ketiga yaitu memory buffer register, yaitu berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Yang keempat yaitu arithmetic logic circuit. Untuk komponen sendiri di dalam control unit yaitu berisi memory address register, menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca ke MBR. Instruction register berisi instruksi 8 bit opcode yang akan dieksekusi. Kemudian instruksi buffer register yaitu digunakan untuk menyimpan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Program counter berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Kemudian terakhir adalah control circuit. Untuk komputer IAS yaitu memiliki 21 buah instruksi yang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic, dan address modify. Untuk data transfer tersebut yaitu memindahkan data di antara memori dengan register-register ALU atau antara dua register ALU. Unconditional branch yaitu biasanya control unit mengeksekusi instruksi-instruksi di dalam urutan memori. Urutan ini dapat diubah dengan instruksi pencabangan yang memudahkan operasi repetitif. Conditional branch cabang dapat diubah tergantung pada suatu persyaratan, jadi memungkinkan titik-titik keputusan. Arithmetic yaitu operasi yang dibentuk oleh ALU, jadi arithmetic logic unit. Address modify memungkinkan alamat-alamat untuk dikomputasi dalam ALU dan kemudian disisipkan ke dalam instruksi-instruksi yang disimpan di dalam memori. Hal ini mungkin fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Struktur komputer IAS inilah yang menjadi dasar pengembangan komputer-komputer pada era selanjutnya. Jadi komputer generasi sekarang ini strukturnya itu berasal dari struktur komputer IAS. Struktur dan fungsi komputer. Bahwa komputer merupakan sistem kompleks, yaitu komputer kontemporer berisi jutaan komponen elektronik elementer. Kemudian bagaimana seseorang dapat menjelaskan komponen-komponen tersebut, yaitu bahwa kuncinya dengan mengetahui sifat hierarki sistem-sistem yang paling kompleks termasuk komputer. Sebuah sistem hierarki adalah sekumpulan subsistem yang saling berkaitan
hierarki yang satu dengan yang sebelumnya, hingga kita mencapai tingkatan yang paling rendah dari sebuah subsistem elementer. Sifat hierarki dari sebuah sistem yang kompleks merupakan hal yang sangat penting bagi rancangannya maupun bagi deskripsinya. Pada suatu saat tertentu, perancang hanya memerlukan kaitannya dengan tingkat tertentu daripada sistem. Pada setiap tingkatan, sistem terdiri dari sejumlah komponen dan saling keterkaitannya. Tingkah laku pada masing-masing tingkatan hanya tergantung pada karakterisasi sistem pada tingkat berikutnya yang disederhanakan dan diabstraksi saja. Jadi ada struktur dan fungsi komputer. Pada setiap tingkatan, perancang perlu memperhatikan struktur dan fungsinya. Bahwa struktur itu yaitu cara komponen-komponen saling terkait. Sedangkan fungsi adalah operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Secara deskripsi kita mempunyai dua pilihan, yaitu berawal dari bagian bawah dan maju ke bagian atas, atau dimulai dari bagian atas kemudian menguraikan subbagian-subbagiannya sistem. Berdasarkan pengalaman, pendekatan secara atas bawah yaitu top down akan lebih jelas dan paling efektif. Jadi dari top down itu dari atas ke bawah kan lebih jelas dan lebih efektif. Fungsi 4 buah fungsi dasar di mana sebuah komputer dapat dibentuk. Nah, di sini ada 4 buah ya, seperti terlihat pada gambar. Yaitu yang pertama pengolahan data. Komputer harus dapat memproses data. Jenis data dapat bervariasi sekali dan range dan kebutuhan pengolahannya pun sangat luas sekali. Namun nanti kita akan mengetahui bahwa hanya terdapat beberapa metode atau jenis penting daripada pengolahan data. Bahwa fungsi komputer berikutnya adalah penyimpanan data. Di samping itu sangatlah penting bahwa komputer sangat dapat menyimpan data. Walaupun komputer hanya memproses data untuk keperluan dalam waktu pendek, misalnya data masuk dan diproses dan hasilnya akan segera dikirimkan, komputer harus dapat menyimpan secara sementara sedikitnya potongan data yang sedang dikerjakan oleh komputer pada suatu saat. Jadi sedikitnya terdapat fungsi penyimpanan data dalam selang waktu yang pendek. File-file data disimpan di dalam komputer untuk dapat dicari dan diperbaharui. Di sini nampak fungsi dari komputer dan pengolahan data dan penyimpanannya. Dapat saya contoh gambarkan bahwa komputer untuk di bidang elektronika ini dihubungkan dengan sensor ya. Jadi artinya ketika kita ingin merancang sebuah alat, komputer dapat digunakan sebagai pengolahan data maupun penyimpanan data. Jadi ada sebuah sensor yang terhubung dengan microcontroller, kemudian mengirimkan data ke komputer, kemudian diolah dan disimpannya. Jadi fungsi komputer di dunia elektronika selain sebagai pengolahan data yang kita kerjakan sehari-hari, tapi juga bisa mengolah data dan menyimpan data dari eksternal, jadi dari mesin yang kita rakit. Misalnya kita ingin membuat sensor ketinggian air di bendungan. Nah, artinya di sana kita bisa memasang sensor yang dikirimkan datanya ke komputer. Jadi sensor tersebut dikirimkan datanya, kemudian diolah dan disimpan. Jadi fungsi dari komputer untuk di dunia elektro sebagai contohnya adalah seperti itu. Jadi nanti untuk sensor-sensor tersebut pengiriman datanya bisa langsung diolah dan disimpan di komputer. Fungsi yang ketiga adalah pemindahan data. Bahwa komputer harus dapat memindahkan data antara dirinya dengan dunia luar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi pemindahan data artinya bisa juga ketika kita sudah menyimpan data tersebut, mengolahnya, komputer bisa memerintahkan alat yang ada di sana, misalnya kita di bendungan tersebut, bisa memerintahkan apa sih yang akan dikerjakan ketika ketinggian air mencapai batas titik yang ditentukan. Jadi misalnya akan membuka sebuah gerbang pintu air pada pintu air yang lain sehingga tidak terjadi banjir misalnya.
Nah, itulah sebuah contohnya. Jadi komputer juga sebagai pemindahan data. Artinya dapat